2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada beliau Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sibupaten, Bapak Ngadiran SPD, atas wejangannya, atas himbauannya dan atas informasinya. Mudah-mudahan meskipun nantinya Pak Ngadiran bertugas di sekolah yang baru, mudah-mudahan tetap bisa menularkan budaya-budaya positif. Karena hari ini kami akan menularkan budaya positif, mudah-mudahan bisa ditularkan ke SD yang baru, dan kami doakan mudah-mudahan Pak Ngadiran senantiasa diberikan kesuksesan, kelancaran, kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Adapun acara atau kegiatan berikutnya yaitu kegiatan inti, yaitu penyampaian mengenai budaya positif yang kami dapatkan pada program guru penggerak. Mohon untuk keikhlasannya Bapak Ibu sampai akhir acara tetap untuk mengikuti apa yang kami sampaikan di dalam kegiatan diseminasi budaya positif ini. Adapun sedikit gambaran mengenai budaya positif yang kami dapatkan di program guru penggerak, ada beberapa hal yang mungkin bukan hal yang baru bagi kita. Mungkin kita sering melaksanakannya, hanya saja pemahamannya yang agak berbeda. Yang di sini kami akan memahamkan atau ingin membantu untuk memahamkan kembali dan meluruskan kembali mengenai budaya-budaya positif yang sering kita laksanakan di sekolah. Adapun sedikit gambaran yang akan kami berikan adalah, yang pertama adalah mengenai nilai-nilai kebajikan universal. Kalau zaman dulu waktu kurikulum 2013 itu pendidikan karakter, ada tanggung jawab, disiplin, ada peduli terhadap lingkungan, saling menghormati, saling menghargai, pantang menyerah, toleransi dan lain sebagainya. Kemudian nanti kita juga akan belajar bersama-sama mengenai 5 fungsi kontrol dari seorang guru yang seringkali kita lakukan kepada murid-murid kita di kelas ataupun di luar kelas. Kemudian juga ada pengertian terbaru mengenai hukuman dan penghargaan. Kemudian juga ada mengenai keyakinan kelas. Kalau kita sudah melaksanakan kesepakatan kelas, ini kita kembangkan menjadi keyakinan kelas. Adapun untuk penyampaiannya nanti dibagi menjadi 2. Yang pertama akan disampaikan oleh Bu Widati. Kemudian nanti untuk separuh berikutnya akan saya sampaikan sendiri. Mohon untuk keikhlasannya dan mudah-mudahan kegiatan ini mendapatkan berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Marilah kita memasuki kegiatan inti, yaitu penularan budaya positif atau diseminasi budaya positif yang akan disampaikan pertama oleh beliau Ibu Widati. Kepada Bu Widati kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ngadiran selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sibupaten. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Sibupaten yang senantiasa memberikan kami berdua semangat dan motivasi, dan Bapak Ibu Guru diminta kesediaannya sangat ikhlas. Ya, kalau sudah capek-capek tadi habis kantor bersama anak-anak, masih bersedia untuk menghadiri
acara kami tentang diseminasi budaya positif. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi seperti tadi yang sudah diawali dengan Pak Heru, ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Bapak Ibu guru. Jadi ada 4 pertanyaan. Yang pertama, mohon Bapak Ibu menjawab sesuai dengan pemahaman atau apa yang Bapak Ibu rasakan saja. Untuk pertanyaan yang pertama, Bapak Ibu guru cukup memberi jawaban setuju atau tidak setuju saja. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan peserta didik. Menurut Bapak Ibu? Tidak setuju. Oh, tidak setuju. Terima kasih. Yang kedua, pemberian hadiah dapat memotivasi siswa untuk selalu berperilaku baik. Menurut Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Kurang setuju sih. Kurang setuju. Ada yang ragu-ragu. Ada yang setuju Bapak Ibu? Tergantung situasi. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi kepada siswa yang bermasalah. Ketika siswa setuju. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju. Baiklah Bapak Ibu, itu ada beberapa pertanyaan di awal sebelum kita masuk ke materi. Semoga dengan penjelasan dari saya dan Pak Heru, Bapak Ibu guru bisa menemukan jawaban-jawaban dari keempat pertanyaan tadi. Apakah nanti bisa sama dengan jawaban awal saat ini? Apakah nanti bisa berubah jawabannya? Baiklah Bu, terima kasih. Baiklah, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita masuk ke materi tentang budaya positif. Kalau Bapak Ibu mendengar atau melihat kata budaya positif, apa yang terlihat di pikiran Bapak Ibu semuanya? Mungkin Bapak Ibu bisa menjawab dengan boleh. Kebiasaan yang baik-baik Bu. Oh, kebiasaan yang baik-baik. Biasa sekali. Terima kasih Bu Maya. Nah, budaya positif memang perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah, tentunya memang yang seperti diutarakan Bu Maya, kebiasaan yang baik. Nah, untuk mewujudkan budaya positif, budaya yang baik seperti yang telah disebutkan Bu Maya, ini ada beberapa konsep inti untuk menciptakan budaya positif yang dapat kita kuasai sebagai guru. Di antaranya adalah disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, serta segitiga restitusi. Sebenarnya materi-materi ini mungkin sudah Bapak Ibu pelajari karena di PNM juga beberapa ada materinya di sana. Ya, saya juga pernah belajar di sana. Oh, ternyata masuk juga dalam materi CGT. Sekarang kita masuk ke materi yang pertama tentang disiplin positif. Bapak Ibu, kita semua punya tangan, ya. Ketika Bapak Ibu memegang sebuah benda yang menurut Bapak Ibu berharga, apa yang harus dilakukan Bapak Ibu ketika benda itu diminta oleh orang lain? Apa Bapak Ibu? Ketika benda itu diminta oleh orang lain, apakah Bapak Ibu akan membiarkan tangan Ibu terbuka? Oh, melawan. Nah, diumpetake. Saat diumpetake, saat melawan, siapa yang mengontrol tangan kita? Ya saya sendiri Oh, Pak. bagus, memang kita sendiri sebagai manusia itu memang mempunyai kontrol masing-masing, ya. Kita tidak bisa memaksakan seseorang untuk berbuat sesuatu. Sebenarnya kita punya posisi kontrol. Tentang disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri. Berarti terdapat motivasi dari internal, bukan akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Itu tentang disiplin positif.
saat melakukan suatu kegiatan positif, anak-anak itu sebenarnya seharusnya tidak ada paksaan dari kita semua, dari Bapak Ibu sekalian, ya, sebagai guru, tapi harus mempunyai nilai atau motivasi internal yang bersumber dari dirinya masing-masing, ini berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, Bapak Ibu bisa minta tolong salah satu nilai kebajikan itu apa saja? Yang Bapak Ibu tahu nilai kebajikan, nilai kebaikan. Contoh nilai kebajikan. Sopan kepada orang tua. Sopan, terima kasih. Apalagi nggih? Selain sopan, Apa ya? gemar menolong, berarti saling menolong. Betul, Bapak Ibu, terima kasih sekali Bu Nur, Bu Maya. Ya, nilai-nilai kebajikan sebenarnya kalau kita pelajari sebenarnya ini sudah diatur atau ada dalam profil pelajar Pancasila. Ya, nah seperti tadi saling menolong itu juga bisa dimasukkan ke profil pelajar Pancasila yang mana Bapak Ibu menurut Bapak Ibu? Dari keenam ini. Diperbesar. Tidak kelihatan? Enggak. Saya perbesar dulu. Ini aja. Bisa terlihat? Misalnya saling menolong, berarti masuk kemana kira-kira Bapak Ibu? Nilai kebajikan yang mana? Bergotong royong. Misalnya tanggung jawab, maksudnya berarti kemana? Dari bagaimana? Berkebinekaan, bergotong royong, kreatif, benar kritis, dan mandiri. Oh, bagus sekali. Mandiri tanggung jawab, ya. Berarti Bapak Ibu sekalian sebenarnya sudah tahu dari nilai-nilai kebajikan itu nanti bisa dimasukkan ke profil pelajar Pancasila yang mana. Nah, Bapak Ibu, agar kita tidak bosan ya mendengar suara saya terus tidak ngantuk, mari Bapak Ibu kita bernyanyi sejenak, ya, tentang profil pelajar Pancasila agar Bapak Ibu tidak ngantuk dan bosan mendengarkan suara saya. Monggo Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiri. Dan berakhlak mulia.
hukuman. Nah, sebenarnya ya ada beberapa motivasi perilaku manusia. Kita berbuat sesuatu, melakukan sesuatu, memang ada beberapa motivasi. Ya. Jika Bapak Ibu takut karena ada absen, berarti Bapak Ibu kira-kira masuknya ke motivasi yang mana Bapak Ibu? Betul, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tapi saya yakin dari Bapak Ibu semuanya, walaupun kadang-kadang takut untuk menghindari hukuman, tapi suatu ketika Bapak Ibu bisa motivasi Bapak Ibu untuk datang ke sekolah, mestinya dengan yang ketiga. Ya enggak Bapak Ibu? Kan kita tidak selamanya takut terus sama hukuman, tapi sebagai manusia, mesti kadang-kadang kita disadarkan bahwa kita itu yang kedua lakukan sesuatu untuk menjadi orang yang menghargai diri sendiri. Kalau Berarti kita harusnya sesuai ada yang motivasi. kan kita kan menanti gaji. Baik. Harapannya yang ya, sebagai manusia memang kadang-kadang Intinya. motivasi itu, ya. Takut mendapat hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Berarti mendapat pujian, ya. Dianggap sebab atau perkenalan. Yes. Tapi semoga saja ya Bapak Ibu, dengan adanya sharing ini, Bapak Ibu bisa menemukan motivasi perilaku yang ketiga, ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Berarti tidak takut karena hukuman, ya, tidak karena ingin mendapat penghargaan atau pujian, tapi berdasarkan kesadaran diri, ya Bapak Ibu. Sebenarnya apa sih dari hukuman, konsekuensi atau restitusi? Ya. Kalau hukuman biasanya itu tidak terencana, kadang juga bersifat satu arah, ya. Bisa berupa hukuman fisikis, ataupun kata-kata yang kasar. Nah, kadang-kadang kita tidak sadar. Saya saja kadang-kadang sebagai guru, ya, kadang-kadang tidak bisa mengontrol emosi ketika anak melakukan kesalahan. Kadang-kadang kita masih terpancing memberikan hukuman. Nah, untuk yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi ini bersifat terencana atau sudah disepakati biasanya. Bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, tapi disetujui juga karena dengan anak. Misalnya, kalau anak tidak mengerjakan PR, nah betul kata Bu Ayu, disuruh mengerjakan terlebih dahulu sebelum anak-anak istirahat, itu tergolong dalam konsekuensi. Nah, kalau yang ketiga untuk restitusi. Untuk restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, kira-kira Bapak Ibu setelah tahu hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, ketika anak melakukan suatu kesalahan atau melanggar keyakinan kelas, langkah apa yang Bapak Ibu ambil? Langkah pertama atau kedua atau langkah ketiga? Hukuman, konsekuensi atau restitusi? Pak Wasis mungkin bisa menjawab. Jika Pak Wasis itu mempunyai satu peserta didik misalnya melanggar kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama di kelasnya Pak Wasis, tapi kok anak itu misalnya tidak atau datang terlambat, nah apa yang dilakukan Pak Wasis? Kalau di kelas saya itu anak-anak yang melanggar kesepakatan kelas itu kalau saya bahasanya hadiah, tapi sama dengan hukuman juga sih, cuma bahasanya hadiah gitu. Oh hadiah berarti Contoh misalnya diberi motivasi ya. salah satunya membersihkan kelas. Kalau membersihkan kelas, menurut Bapak Ibu yang lain itu termasuk hukuman atau konsekuensi?
tidak mengerjakan tugas. Berarti konsekuensi yang harus dihadapi apa? Nah, berarti kan dia harus menyelesaikan tugas dulu sebelum dia misalnya istirahat. Tapi kalau hukumannya tidak imbalannya itu tidak sesuai dengan apa yang telah dia lakukan, itu bisa dikatakan dengan hukuman. Tuh, ya. Tapi menurut Bapak Ibu dari ketiga ini, jika anak melakukan kesalahan, mana langkah yang paling baik Bapak Ibu? Restitusi. Mengapa Pak Mundoro kok restitusi? Anak itu bisa memperbaiki kesalahan dia. Terus bisa memperbaiki kesalahan dia, tapi berasal dari diri, motivasi dari diri. Terima kasih Pak Bun. Untuk membedakan hukuman dan restitusi, kita lihat Bapak Ibu ada beberapa pernyataan supaya kita lebih paham. Membersihkan WC karena terlambat hadir ke sekolah, hukuman atau restitusi menurut Bapak Ibu? Hukuman. Betul. Kalau bukan restitusi tapi konsekuensi, maaf ya. Konsekuensi bukan restitusi. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Dia mencoret-coret, terus untuk mempertanggungjawabkannya dia disuruh membersihkan. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Bagus, berarti Bapak Ibu sudah mulai paham ini. Yang nomor 3, berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang keempat, murid mengerjakan PR terlebih dahulu sebelum istirahat karena dia belum mengerjakan sampai sekolah. Konsekuensi. Baiklah Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu sudah mulai paham ya, mana yang merupakan hukuman, mana yang merupakan konsekuensi. Baiklah, lanjutkan. Kadang-kadang seperti dikatakan tadi Pak Wasis, dihukum oleh penghargaan. Nah, pengaruh jangka pendek ya, dan jangka panjang penghargaan, mungkin diberikan bintang, diberikan pujian, ya, itu tidak efektif karena penghargaan itu bisa merusak hubungan, ya, mengurangi ketepatan penghargaan, mengurangi kualitas penghargaan, mematikan kreativitas, dan penghargaan membunuh motivasi dalam diri musik. Kadang-kadang kalau anak itu misalnya dia diampu oleh Pak Guru A, ya, dia sering memberikan hadiah, ya, hanya memberikan pujian saja ketika dia berbuat baik. Tapi ketika diajari bapak atau ibu guru yang lain, karena mungkin tidak diberikan penghargaan yang sama dengan bapak si A, ya, ada kemungkinan yang terjadi bahwa anak tersebut melakukan suatu yang melanggar keyakinan kelas. Jadi penghargaan itu tidak selamanya, ya, dapat membuat anak selalu menjadi bersikap baik sesuai dengan nilai kebajikan. Nah, ini yang ketiga, tentang keyakinan kelas. Nah, saya yakin Bapak Ibu guru sekalian, ya, sudah membuat keyakinan kelas. Sudah nih Bapak Ibu? Sudah. Nah, Bapak Ibu mohon untuk menceritakan bagaimana sih Bapak Ibu dalam membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Mohon Bapak Ibu untuk menceritakan salah satu saja. Saya tidak membuat keyakinan kelas, tapi kesepakatan kelas. Oh, bukan keyakinan kelas, tapi kesepakatan kelas. Baik, lumayan, terima kasih. Berarti untuk kata keyakinan kelas menurut Bapak Ibu masih asing, ya? Sama tidak itu dengan kesepakatan kelas. Oh, baik, nanti kita akan pelajari bersama. Atau mungkin Pak Kepala Sekolah mau memberikan sedikit tanggapannya tentang kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, boleh Pak? Saya jawab, tapi mohon maaf ya, karena Oke. hanya berdasarkan persepsi dari diri saya sendiri.
keyakinan kelas itu hal-hal baik yang disepakati, kesepakatan kelas ya, hal-hal baik yang disepakati bersama oleh warga kelas. Dan kalau itu sudah disepakati dan bisa dilaksanakan sehingga berdampak menjadi lebih baik, kemudian itu meningkat ke tingkatan di atasnya, yaitu menjadi keyakinan kelas seperti itu. Betul sekali, memang seperti itu sesuai dengan penjelasan kepala sekolah. Tepuk tangan buat Pak Kepala Sekolah yang sangat luar biasa. Nah, memang ya, sebelum kita masuk ke materinya, coba Bapak Ibu, di sini ada 2 contoh menurut Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri yang lebih baik menurut Bapak Ibu? Keyakinannya Sebelah Kanan. Beliau bisa mengapa kok di sebelah kanan bukan di sebelah kiri? apa ya? Menurut Bapak Ibu sebelah kanan bukan sebelah kiri. Yang tepat mengapa kok sebelah kanan bukan sebelah kiri? Apa yang berbeda Bapak Ibu? Sebelah kiri sebuah larangan. Oh, yang sebelah kiri adalah sebuah larangan. Kalau yang sebelah kanan Sebuah keyakinan. sebuah keyakinan yang sudah memang merupakan menggunakan kalimat yang positif. Betul. Kalau sebelah kanan memang ada kalimat-kalimat yang masih negatif, menggunakan kata tidak, ya, tidak mengganggu teman saat belajar, yang apa juga tidak membuang sampah sembarangan. Sebenarnya nanti dari beberapa itu kata-kata yang positif dalam prosesnya nanti kita bisa dibuat lebih positif, ya, menjadi sebuah keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya. Kalau keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antar warga sekolah atau guru dengan siswa, seperti tadi yang sudah diutarakan oleh Bapak Kepala Sekolah kita, ya. Tapi kalau peraturan biasanya dibuat oleh guru saja, kadang-kadang bersifat satu arah, guru hanya menentukan saja. Ini loh, aturannya seperti ini, besok dijalankan. Nah, itu kalau peraturan sepihak, betul sekali, harus sepihak. Nah, langkah-langkahnya ini ada 6 langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas. Yang pertama, langkah yang harus ditempuh adalah mempersilakan siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Ya, tentunya Bapak Ibu sekalian sudah melaksanakan ini kalau yang pertama. Terus yang kedua, nah seperti contoh tadi, kadang-kadang anak itu menyebutkan sesuatu yang ingin dia capai itu masih menggunakan kalimat-kalimat yang negatif. Contohnya tadi, tidak membuang sampah pada tempatnya, itu bisa diganti dengan kalimat-kalimat yang lebih positif. Berarti apa? Bapak Ibu bisa diganti jadi apa? Menjaga kebersihan. Bagus. Nah, membuang sampah pada tempatnya itu kan kalau di anak terlihat lebih positif, ya, bisa menimbulkan motivasi yang baik pada diri anak-anak. Untuk yang ketiga adalah menyaringkan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Nah, tadi seperti yang dikatakan Pak Kepala Sekolah, peraturan-peraturan itu yang sudah diutarakan anak-anak diganti dengan kalimat positif, kemudian menyaringkan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan. Dikelompokkan, misalnya saling menghormati, itu maksudnya ke nilai kebajikan apa? Itu dikelompokkan satu persatu. Misalnya mengerjakan tugas tepat waktu, itu bisa masuk ke nilai kebajikan tanggung jawab. Itu langkah yang ketiga. Untuk langkah yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran
gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Setelah Bapak Ibu selesai mendiskusikan dengan anak, nah misalnya tanggung jawab, kata tanggung jawab itu yang sudah menjadi keyakinan kelas itu di anak-anak diberi arahan, didiskusikan dengan anak-anak. Tanggung jawab itu tanggung jawab yang bagaimana saja, apa saja perilaku-perilaku yang mencerminkan nilai tanggung jawab. Terus untuk yang kelima adalah berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Karena di dalam kelas jangan sampai saat kita membuat keyakinan kelas, oh berarti yang melaksanakan hanya siswa saja. Kan tidak, tapi disertai dengan guru. Nah, misalnya ada belajar dengan tertib, itu tugas siapa? Kita harus menjelaskan, itu tugas dari peserta didik. Tapi kita juga mempunyai keyakinan kalau anak-anak belajar dengan tertib, dengan baik, kita juga harus memberikan bimbingan tugas sebagai guru. Untuk yang keenam, setelah berdiskusi, yang keempat setelah berdiskusi mengenai gambaran perilaku, yang kelima berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas, yaitu warga kelas yang tersebut adalah guru dan siswa masing-masing tahu tanggung jawabnya masing-masing. Setelah selesai baru kita meninjau ulang keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Itu Bapak Ibu langkah-langkah dalam keyakinan kelas. Ini Bapak Ibu materi yang sudah saya paparkan, semoga bisa lebih mencerahkan. Atau Bapak Ibu tambah bingung tambah bingung apakah mau mencerahkan, semoga bisa mencerahkan walaupun mungkin banyak kekurangan pada diri saya dalam menjelaskan. Nah, untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Heru. Waktu sebelumnya saya serahkan kepada Pak Heru. Terima kasih untuk beliau Bu Widati atas penyampaiannya. Terima kasih Bu Widati. Sudah ada sedikit gambaran mengenai budaya positif, terutama mengenai keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Sedikit tambahan menciptakan atau berkreasi atau membuat sebuah kesepakatan kelas dengan siswa-siswa di kelas kita itu adalah langkah awal untuk menuju keyakinan kelas. Oke, biar tidak ngantuk ini semuanya, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Tepuk tangan untuk kita semuanya yang sangat terus ini. Baiklah, terima kasih Bu Widati sudah menyampaikan tentang apa itu keyakinan kelas, tentang hukuman, penghargaan, restitusi, konsekuensi dan sebagainya. Akan kami lanjutkan materi berikutnya. Saya Purnomo SPDST, seperti yang Bapak Ibu ketahui, sebagai CGP Angkatan 11 Kabupaten Wonosobo yang akan menyampaikan lanjutan dari budaya positif yang kami dapatkan pada program guru penggerak yang sudah sampai pada modul 2.1, dan ini adalah untuk modul 1.4 pada program guru penggerak. Mudah-mudahan teman-teman yang belum ikut program guru penggerak pada angkatan berikutnya menjadi termotivasi karena sudah mengetahui ilmunya terlebih dahulu sebelum memasuki pendidikannya. Oke, seperti yang tadi disampaikan oleh beliau Bu Widati, bahwa ketika kita memegang tangan, maka yang mengontrol genggamannya adalah diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa, apalagi yang ada di dalam kepala tangan itu adalah sesuatu hal yang sangat berharga. Ketika disuruh buka, mau diberi apapun nggak mau, karena itu berharga bagi si punya yang memegang benda tersebut atau sesuatu hal tersebut. Yang bisa mengontrol atau bisa membuka tangannya ya hanya dia sendiri. Atas motivasi apa? Motivasi dia sendiri, bukan dari orang lain. Gak dikai hadiah, gak dikai hukuman. Kalau dia tetap kekeh gak mau membuka tangannya, dia gak akan membuka. Itu adalah prinsip dari budaya positif yang ada di sekolah yang akan kita sampaikan. Jadi kita sebisa mungkin membuat anak memiliki motivasi dalam dirinya sendiri, motivasi intrinsik untuk melakukan sesuatu hal yang baik, bukan atas dorongan dari orang lain. Intinya itu, bukan atas dorongan atau iming-iming hadiah, bukan itu.
Bukan karena takut untuk dihukum, bukan itu. Tapi karena memang dia merasa bahwa dia butuh akan hal itu. Contoh, anak mau untuk belajar karena dia tahu kebutuhannya bahwa dia itu butuh untuk belajar. Dia harus mengerjakan tugas tepat waktu karena dia memang butuh untuk pengetahuan itu, dia membutuhkan. Yang kita berikan, kita sampaikan adalah keyakinan kepada siswa atau murid-murid kita bahwa mereka memang membutuhkannya, sehingga mereka mau dengan rela, dengan ikhlas untuk menjalankan apa pendidikan yang ada di sekolah. Nah, tadi sudah disampaikan oleh beliau Bu Widati mengenai apa itu budaya positif. Tadi sudah disampaikan bahwa budaya positif adalah suasana positif yang sangat mendukung. Suasana positif, intinya itu. Suasana positif yang nantinya akan mendukung pembelajaran, sehingga pembelajaran itu akan berlangsung dengan baik dan kondusif, intinya itu. Kemudian dengan kondusif maka lingkungan belajar akan lebih menyenangkan, sehingga anak-anak akan senantiasa kangen, senantiasa dia akan rugi jika tidak masuk sekolah. Meskipun di rumah ada acara tontonan, pengennya sekolah karena di sekolahan enak, di sekolahan seneng, di sekolahan nyaman, intinya itu. Dan mudah-mudahan kita sudah sedikit demi sedikit menjalankan dengan adanya kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Otomatis anak-anak gak orang lebih sekolahnya rugi. Kuna ojo-ojo punya orang melu kegiatan iman-iman. Koncone dongeng ora iso melu dongeng. Koncone seneng dongeng seneng dia gak ikutan. Jadi itu yang akan kita tanamkan ya. Jadi peserta didik itu jadi pribadi yang bijaksana dan bertanggung jawab. Disiplin sudah disampaikan tadi oleh Bu Widati ya. Kita akan lanjutkan saja disiplin positif, nilai-nilai kebajikan. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara merdeka itu apa? Karena kebetulan kita kurikulumnya sekarang sudah kurikulum merdeka. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap atau mahir atau pintar untuk memerintah dirinya sendiri, untuk mengontrol dirinya sendiri. Itulah yang namanya merdeka. Ketika seseorang tidak bisa untuk mengontrol dirinya sendiri, kalau ibaratnya di dalam agama kita ya, agama Islam, kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita, berarti belum merdeka. Kita masih terjajah. Merdeka yang sebenarnya adalah ketika kita sudah bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Nah, kita di sini di lembaga pendidikan ini membantu anak-anak untuk belajar mengontrol diri mereka, untuk mengendalikan hawa nafsu mereka, sehingga mereka akan menjadi pribadi dengan karakter yang kuat, yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kami akan lanjutkan keyakinan kelas tadi sudah ya. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar yang mohon maaf ini agak kacau ya. Ada 5 kebutuhan dasar dari manusia. Maaf, itu 5 kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya manusia itu butuh 5 hal. 5 hal yang dibutuhkan. Yang satu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survive. Pokoknya yang orang ini yang orang urip. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Entah itu dari keluarganya atau dari gurunya atau dari orang lain. Ini dari orang lain. Dia butuh kasih sayang. Dia butuh diterima di komunitasnya. Kemudian yang ketiga adalah pengakuan atas kemampuannya atau power. Ketika seseorang dia mendapat pengakuan atas kemampuannya, yakin pasti meningkat rasa percaya dirinya. Ketika dia merasa bahwa dia tidak memiliki kemampuan, pasti dia akan rendah diri. Dia akan tertutup, introvert dan sebagainya. Yang keempat kebutuhan akan pilihan atau kebebasan, freedom. Dan yang kelima adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Ngerosok awalnya senang, hatinya senang, dia itu sudah kebutuhan. Jadi ketika dia tidak merasa senang, maka dia akan berusaha mencari rasa senang itu. Entah itu dengan cara membuat gaduh, biar teman-temannya memuji dan dia juga merasa hatinya senang karena mendapat pujian, ataupun yang lain. Intinya anak-anak atau manusia pada umumnya, manusia dewasa pun memiliki kebutuhan dasar ini. Kemudian kita sebagai guru memiliki 5 fungsi kontrol. Ada 5 fungsi kontrol kita. Yang pertama adalah kita sebagai penghukum, guru sebagai penghukum. Yang kedua membuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah yang terbaik ini yang mudah-mudahan kita miliki, yaitu sebagai manajer. Sebagai penghukum contohnya bagaimana? Ketika ada anak datang terlambat, langsung disuruh lari ke lapangan 20 kali.
Kamu sudah datang terlambat, sekarang kamu keliling lapangan 20 kali. Itu kita menghukum. Apakah itu baik? Tidak baik. Karena itu tidak akan menciptakan efek positif kepada siswa. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Biasanya ini intonasinya rendah, ya. Intonasinya rendah, tidak membentak-bentak, tapi membuat murid merasa bersalah. Contoh ketika ada anak datang terlambat, kamu kenapa datang terlambat? Kamu tidak kasihan sama Pak Guru. Nanti kalau kamu datang terlambat, Pak Guru dimarahi oleh kepala sekolah. Pak Guru nanti bisa diingatkan. Pak Guru nanti mendapatkan hukuman dari kepala dinas. Kamu gak kasihan sama Pak Guru? Bok kasihan kamu sama Pak Guru. Pak Guru bisa saya orang muda-muda. Bok saya ngomong masa deh kalau Pak Guru. Ini kita membuat rasa bersalah kepada siswa. Siswa jadi merasa bersalah. Kita memiliki fungsi kontrol untuk itu karena kita berhadapan langsung dengan anak. Yang ketiga, sebagai teman. Mohon maaf kita rehat sebentar karena sedang ada. Kami lanjutkan. 5 posisi kontrol guru. Apakah kita pernah melaksanakan tadi yang hukum? Nek orang makan, dukung kon bersih WC, atau mungkin datangnya terlambat atau melaksanakan upacara tidak tertib, disuruh hormat bendera. Pernah melaksanakan? Mungkin pernah. Saya pun dulu pernah. Saya pernah seperti itu. Ketika ada anak membuat gaduh di kelas tak mau maju, ngajar, misal. Karena pemahaman saya belum sampai sini. Tidak apa-apa. Kita semua pasti pernah melaksanakan itu. Apakah kita pernah melaksanakan posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah? Mestinya sambut. Secara tidak langsung. Kita saya Pak Guru istokon dengan awal yang terus. Bok melas dari sebagainya. Pasti pernah. Saya pun pernah melaksanakan seperti itu. Sebagai teman. Yang ketiga. Sebagai teman berarti kita memposisikan diri kita kepada siswa baik dalam berkomunikasi ataupun dalam hal lain sebagai teman. Contoh ketika datang terlambat, ada anak datang terlambat, karena kita posisinya sebagai teman, bertanya santai. Dia ngopo telat, Pak bangunnya kesian. Dia sudah pokoknya ngisuk-ngisuk mending ke kawanan, selalu dulu. Kita sebagai teman, apakah itu baik-baik? Tapi tidak semua guru bisa diposisikan sebagai teman. Jadi dia hanya bisa urut atau bisa dekat hanya dengan guru yang berposisi sebagai teman itu. Dengan guru yang lain belum tentu. Kemudian yang keempat sebagai pemantau. Kita hanya memantau siswa kita, memantau. Ya. Nah, yang terakhir yang paling baik ini adalah posisi yang kelima. Mohon maaf ini mic-nya mati. Cek. Oke, kami lanjutkan. Yang kelima adalah posisi kita sebagai manajer. Manajer itu berarti mengatur. Apa yang diatur? Yang diatur adalah hati dan pikiran siswa kita, supaya memahami dengan keyakinan-keyakinan yang sudah mereka tulis bersama dengan gurunya yang sudah mereka yakini. Kita ingatkan kembali. Contoh, ada anak datang terlambat. Kita tanya, ya, kamu datang terlambat. Tidak apa-apa. Pak Guru juga pernah datang terlambat. Tapi Pak Guru ingin tahu alasan kamu terlambat. Ketika dia menjelaskan, kita berikan sebuah istilahnya, ya itu hal yang wajar. Kemudian ditanya lagi, apakah dengan datang terlambat itu baik untuk kamu? Tidak. Kenapa tidak baik? Karena begini. Apakah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati? Tidak. Keyakinan kelas yang semacam apa dan sebagainya itu nanti akan masuk ke dalam materi segitiga restitusi. Yang tadi sudah disampaikan oleh beliau Bu Widati bahwa restitusi ya yang paling bagus itu adalah restitusi. Ini adalah 5 posisi kontrol dari seorang guru. Kemudian restitusi. Tadi sudah disampaikan mengenai restitusi konsekuensi hukumannya. Nah, apakah restitusi itu? Jadi restitusi, segitiga restitusi adalah tahapan tindakan yang dilakukan guru yang bertujuan agar peserta didik dapat mencari solusi untuk masalahnya.
dapat berpikir tentang orang seperti apa yang akan mereka inginkan, tahu bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, menjadi lebih memiliki tujuan, memiliki disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah, serta menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Inilah manfaat dari segitiga restitusi. Kita arahkan mereka agar mereka itu mampu mencari solusi untuk masalah mereka sendiri. Kadang-kadang anak-anak itu memiliki kekurangan atau tidak begitu tertib, atau memiliki kesalahan, memiliki masalah, ya karena masalah yang mereka timbulkan sendiri sebenarnya. Dan kadang-kadang mereka tidak tahu solusinya. Ayo kita ajak mereka untuk mencari solusinya bersama-sama, dan kita pancing supaya mereka lah yang mencetuskan solusinya sendiri. Ketika anak tersebut memiliki solusi untuk dirinya sendiri, maka dia akan lebih bertanggung jawab untuk melaksanakan solusinya. Harapannya seperti itu. Contoh, ada anak yang datang terlambat, kemudian alasannya karena dia bangun kesiangan. Setelah ditelusuri, ternyata si anak bangunnya kesiangan karena malamnya itu tidurnya larut malam. Tidurnya larut malam karena apa? Dolanan HP, tidak mengenal waktu. Dari jam habis isya, ngerti-ngerti dolanan HP, baterai entek, wis jam 12 bengi. Otomatis mereka tidurnya larut. Isu bangun pagi digugah angel. Kemudian bangunnya sudah mepet waktu masuk sekolah, sehingga mereka juga di dalam mempersiapkan pelajaran juga kacau, berangkatnya juga terlambat. Sebenarnya masalah dia yang menimbulkan itu dia sendiri. Ketika sudah kita ketahui itu, dia sudah mengungkapkan alasannya, ya kita aja coba solusinya apa. Apa solusi yang bisa kamu berikan supaya tidak terjadi lagi hal yang seperti ini. Ketika dia menjawab karena tidurnya terlalu malam, ya saya tidak akan tidur terlalu larut malam lagi. Oke, bagus. Kalau tidak terlalu malam, berarti tidurmu maksimal jam berapa? Ya jam 9 Pak. Oke. Kamu bisa sampai tidur sampai jam 12 itu kan main HP. Terus solusinya apa itu? Ya saya jam 9 HP saya matikan misalkan. Oke. Tidak sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak. Keyakinan kelas yang mana? Disiplin Pak. Karena saya datangnya terlambat. Mulai kapan kamu akan melaksanakan solusi itu? Mulai hari ini, mulai sekarang, dan seterusnya. Dan itu kita paham. Kalau besoknya lagi masih terlambat, berarti dia belum melaksanakan solusi yang dia sampaikan. Kita bisa cek ke siswanya, bisa cek kita hubungi orang tuanya supaya juga ikut membantu memantau di rumah. Karena kita hanya bertanggung jawab dan bisa memantaunya itu di sekolah. Di rumah kita bekerja sama dengan orang tua. Itu adalah segitiga restitusi ya. Jadi segitiga restitusi itu ada tahapan-tahapannya. Untuk mencapai itu ada tahapan-tahapannya. Ada menstabilkan identitas dulu. Tidak apa-apa, datang terlambat itu hal yang wajar. Kita semua pernah melakukan kesalahan dan sebagainya. Jadi mereka ayo bahwa berarti salah asli, tapi orang salah-salah banget kok kabeh wong nglakoni. Gitu nggih. Kemudian kita validasi tindakan yang salah itu. Kita validasi. Kemudian tanyakan keyakinannya. Kesalahanmu apa? Solusinya apa? Ya kan, kenapa kamu bisa berbuat seperti itu? Kita validasi. Oke, terus kita kan solusinya apa? Kita laksanakan. Kita tanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Tidak sesuai atau sesuai. Kalau tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang mana? Karena mungkin keyakinan kelas yang sudah tertempel di kelas itu banyak sekali. Ada menghargai dan menghormati orang lain, ada peduli terhadap lingkungan, ada kedisiplinan, ada tanggung jawab terhadap semua tugas atau pekerjaan rumah, dan lain sebagainya. Sopan salam santun terhadap warga kelas dan warga sekolah misalkan. Itu adalah keyakinan kelas yang sudah dibentuk, yang tadi berawal dari kesepakatan kelas. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, itu peduli lingkungan. Tidak boleh datang terlambat, disiplin berarti. Harus mengerjakan PR dan tugas tepat waktu, tanggung jawab.
tanggung jawab terhadap tugas dan seterusnya. Itu nanti kita bantu untuk mengkonversi antara kesepakatan kelas dari keyakinan kelas itu harus dibantu oleh guru, karena keyakinan kelas itu siswa banyak yang belum memahami. Nah, ini contohnya, segitiga institusi, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan kan, mengapa kamu melakukan itu. Pasti mereka akan mengutarakan alasannya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan contoh-contoh kalimat-kalimat pertanyaan yang lain. Awali dengan pertanyaan-pertanyaan. Ya, menstabilkan identitas dulu tentunya. Ya, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Temanmu banyak yang sudah pernah. Pak Guru juga bahkan pernah melakukan kesalahan ini. Ini adalah menstabilkan identitas dulu agar dia tidak merasa bersalah. Baru kita masuk ke validasi tindakan yang salah. Setelah itu kita tanyakan keyakinannya. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa sih suatu hari nanti? Saya ingin jadi orang yang seperti, kamu ingin jadi tentara. Oke, tentara itu harus disiplin. Tentara itu harus bertanggung jawab, pantang menyerah. Tentara itu banyak hal yang harus kamu kuasai, disiplinan, tanggung jawab dan seterusnya. Kita utarakan itu. Kamu ingin jadi apa? Biar dia juga berkomunikasi. Intinya ini. Tapi kemarin kami tanyakan pada waktu elaborasi pemahaman, kita tanyakan apakah segitiga restitusi ini bisa dilakukan kepada setiap masalah yang ada di sekolah? Jawabannya adalah tidak. Jadi kita jangan menyamaratakan masalah kemudian segitiga restitusi semua. Ketika masalah-masalah yang ditimbulkan itu sudah berujung kepada tindak kekerasan atau berujung kepada yang membahayakan orang lain atau mungkin tidak membuat nyaman lingkungan sekolah, ya tentunya kita sudah menerapkan di atas segitiga restitusi, yaitu sanksi dan hukuman. Tidak apa-apa. Contoh, ada kasus, sampai ada kasus ya, di sebuah sekolah seorang siswa pembulian membakar temannya. Apakah cukup dengan keyakinan kelas apa? Tentunya tidak. Itu sudah masuk ranah hukum. Ketika sudah masuk ranah hukum, maka segitiga restitusi ini tidak kita gunakan. Ini kita gunakan manakala masalah-masalah itu bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi. Contoh, anak yang datang terlambat, anak yang jarang mengumpulkan tugas atau PR, orang loko-loko nggak PR misalkan. Bukunya sering ketinggalan berbagai salah jadwal, atau mungkin seragamnya yang kurang rapi dan kurang disiplin, kurang tertib, tidak sesuai dengan ketentuan, atau mungkin potongan rambutnya yang masih gondrong, semiran dan lain sebagainya, bisa kita terapkan ini. Tapi ketika itu pembulian yang sudah di luar batas, pelecehan seksual misalkan, atau mungkin tidak kekerasan, pemukulan terhadap temannya yang sampai mencederai temannya, kita lakukan tahapan yang lebih tinggi. Kita bisa memanggil orang tuanya, bahkan bisa lebih lanjut untuk menjaga tetap keamanan dan kenyamanan di sekolah kita. Oke, kita lanjutkan. Ini tentang segitiga restitusi. Mudah-mudahan ketika menghadapi masalah dengan siswa-siswi kita, dengan murid-murid kita baik di kelas ataupun ketika di luar kelas, dengan putra-putri kita di rumah, dengan anak-anak kita, kita biasakan menggunakan segitiga restitusi ini supaya nanti anak-anak diharapkan di masa depan mereka memiliki kepribadian yang lebih kuat, menjadi anak yang memiliki pondasi yang lebih kokoh untuk menghadapi masa depan. Karena di era globalisasi ini tanpa adanya kekuatan dari dalam diri seseorang, maka dia akan tergeser oleh orang lain. Kompetisinya semakin ketat. Kita lanjutkan. Tadi ini untuk menstabilkan identitas sudah kami jelaskan sedikit ya. Jadi menstabilkan identitas itu artinya mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses untuk mengatasinya dengan menemukan solusi sendiri ya, bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna dan seterusnya. Itu contohnya. Yang pertama kita berikan itu ya, menstabilkan identitas. Kemudian kita validasi yang tindakan yang salah. Semua tindakan manusia pasti ada alasannya, pasti memiliki tujuan, pasti memiliki maksud tertentu. Biarkan mereka mengutarakan apa sih kenapa kamu melakukan itu.
kok dhewe kok nek nang sekolahan senengane gegabungan meja opo sih? Kok senenge nabuhi meja janjane kena opo? Pasti punya alasan kan? Wong kula dikon niko, Pak. Oh, disuruh sama itu. Nanti dia juga yang nyuruh. Kita lakukan juga sedikit restitusi, kena opo sih? Ngomong kayak itu tujuannya opo? Yo ben rame Pak, biar Pak kelasnya asik Pak. Nah, yang namanya asik kan nggak harus dengan gabungan itu. Asik itu bisa dengan hal-hal yang lain lebih baik. Nanti kita jelaskan kepada siswa seperti itu. Karena ada anak itu yang melakukan sesuatu yang salah ya. Itu karena mereka hanya ingin dianggap. Karena 5 kebutuhan dasar manusia itu tadi. Mereka membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Itu. Juga membutuhkan pengakuan dari orang lain atas kemampuannya. Iki lho nyong. Ya. Oke, kita lanjutkan. Setelah validasi tindakan yang salah, maka kita akan melakukan keyakinan kelas dengan keyakinan kelas tadi. Keyakinan kelas yang tadi kita sampaikan lagi apa saja anak yang memiliki masalah tersebut kita berikan istilahnya umpan balik ya. Opo wae sih keyakinan kelas yang sudah kita yakini bersama-sama. Kemudian ketika dia sudah mengingat itu, kemudian kita yakinkan kembali bahwa itulah yang harus menjadi pegangan si anak tersebut dalam kehidupannya. Dalam kehidupannya mereka harus memegang teguh keyakinan kelas itu. Itu yang sudah kami sampaikan tentang segitiga restitusi. Kemudian tadi mengenai sedikit mengenai keyakinan kelas dan budaya positif yang sudah disampaikan. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada 5 posisi kontrol guru. Mungkin dari Bapak Ibu yang Bapak Ibu katakan, nggih monggo Pak. Tentang budaya positif. Ketika saya sebagai kepala sekolah akan menghadapi penilaian kinerja, itu ada satu poin pertanyaan, apakah sekolah melaksanakan budaya positif? Karena memang materi tersebut juga belum pernah kami dapatkan, sehingga ya hanya berdasarkan persepsi saya. Sehingga saya buat program budaya positif itu menurut persepsi saya ya hal-hal yang baik yang kita laksanakan di sekolah. Contohnya misalnya kegiatan yang sudah kita laksanakan itu ada serah pagi, ada sholat duha berjamaah, ada bacaan Al-Quran dan lain-lain. Semua yang menjadi kegiatan itu saya anggap sebagai program budaya positif. Apakah persepsi saya itu betul atau harusnya bagaimana? Matur nuwun Pak Kadiran. Sangat tepat Pak. Jadi persepsi Pak Kadiran itu sebenarnya sudah betul sekali. Karena budaya positif sendiri adalah nilai-nilai atau keyakinan dari kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik sehingga peserta didik menjadi pribadi yang bijaksana dan bertanggung jawab. Sebenarnya itu. Adapun kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di sekolah ini semuanya sudah termasuk ke dalam budaya positif. Ada kegiatan literasi, ada kegiatan membaca Asmaul Husna, sholat duha berjamaah, kemudian ada kegiatan senam pagi bersama untuk kesehatan jiwa dan raga, mensana incorpore sano. Itu semua sudah budaya positif Pak Kadiran. Hanya saja yang kami sampaikan di sini adalah budaya positif yang bisa diterapkan di kelas terkait kepribadian siswa yang mana kita lebih istilahnya harus lebih teliti lagi, lebih intens lagi. Sebenarnya kita semua sudah melaksanakan budaya positif itu, hanya saja belum secara menyeluruh atau masih mungkin sebagian tempat, tidak secara keseluruhan. Nah, diharapkan dengan kami menyampaikan diseminasi budaya positif ini, kita bisa melaksanakannya dimanapun tempat.
Tidak hanya kegiatan sekolah, akan tetapi kegiatan-kegiatan di kelas juga. Termasuk salam, senyum, sapa, dan seterusnya itu termasuk budaya positif, Pak. Ketika anak bertemu dengan gurunya, dengan orang yang lebih tua, bertemu dengan temannya, mereka salaman, mereka menyapa, itu sudah termasuk budaya positif. Ketika anak-anak siang hari sepulang sekolah, sebelum pulang sekolah melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah dengan tertib, ditambah lagi dengan tertib dan dengan baik, yang berbaur dengan lingkungan masyarakat, itu sudah budaya positif. Kita sebenarnya sudah melaksanakan budaya positif, karena budaya positif adalah keyakinan, kebiasaan-kebiasaan dari peserta didik yang mudah-mudahan mereka menjadi pribadi yang bijaksana dan bertanggung jawab. Intinya itu. Sebenarnya kita semua sudah, hanya saja tambahan budaya positif itu dilaksanakan di kelas ketika ada anak yang bermasalah. Pada intinya itu. Dan juga kita lebih meminimalisir adanya hukuman dan penghargaan. Meminimalisir, bukan meniadakan. Karena kalau kita meniadakan, lah terus nek dhewekkan biji nang kelas opo juga. Padahal itu juga salah satu bentuk penghargaan kepada hasil pekerjaan siswa. Siswa sudah menghasilkan sebuah karya, sudah mengerjakan soal, sudah mengerjakan tugas dengan baik, mosok tidak dihargai dengan adanya nilai. Ya berarti anaknya juga akan mungkin kecewa ya, karena belum ada penggantinya untuk menggantikan penghargaan berupa nilai yang kita berikan kepada saya, itu belum ada penggantinya sampai sekarang. Ketika ditanyakan kepada fasilitator atau mungkin kepada instruktur, mereka juga masih bingung juga. Kalau nggak ada nilai gimana? Jadi kita semua sudah melaksanakan budaya positif, hanya meminimalisir adanya hukuman penghargaan, juga mengganti konsekuensi menjadi restitusi. Karena konsekuensi itu masih belum memunculkan nilai-nilai positif yang ada di dalam diri siswa. Untuk memunculkannya kita gunakan restitusi tadi. Ya kan berbeda itu. Kalau konsekuensi hukuman lebih parah, karena hukuman itu sangat bersaknya tanpa adanya kesepakatan. Terus ngerti-ngerti dukung. Orang gak PR ya wis kono nulis ping 1000 misalkan. Itu tanpa adanya kesepakatan. Langsung dihukum. Kamu gak piket ya sudah, karena kamu gak piket sekarang mau bersihkan kamar mandi sana misalkan. Tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu, itu namanya hukuman. Tidak menggunakan seragam hari Senin dengan rapi dan baik, hormat bendera sampai siang jam 8 tanpa adanya kesepakatan yang disepakati bersama. Konsekuensi disepakati bersama, tapi juga sifatnya masih sedikit di bawah hukuman ya. Nek orang gak PR berarti konsekuensinya apa? Konsekuensinya lupa nulis jawabannya 3 kali, ya konsekuensinya itu. Nek orang piket konsekuensinya apa? Ya berarti konsekuensinya piket 2 hari Pak. Ya, itu konsekuensi kesepakatan bersama. Tapi kalau restitusi itu berbeda lagi. Solusi datang dari siswa. Intinya itu. Solusi kita intinya membuat siswa menjadi lebih bijaksana dan pinter di dalam mencari solusi untuk masalahnya sendiri. Intinya itu. Karena suatu saat nanti siswa itu akan menjadi orang dewasa, dan setiap orang dewasa pasti memiliki masalahnya sendiri-sendiri dan diharapkan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dengan baik, dengan terorganisasi dengan baik. Intinya itu. Tidak merepotkan orang lain. Memangnya ada manusia dewasa yang punya masalah tapi merepotkan orang lain? Orang iso ngerapoke solusi ini masalahnya dewek, tidak bisa memiliki solusi sendiri. Ya, mungkin masih banyak. Wong anak-anak saja kan bingung kalau tidak kita bimbing, maka mereka tidak akan terbiasa untuk mencari solusi untuk masalahnya sendiri. Jadi itu menurut saya Pak Ngadiran, terima kasih atas pertanyaannya. Kita sudah melaksanakan budaya positif dan itu merupakan budaya positif yang ada di sekolah kita, betul sekali. Saya setuju. Ya, pelaksanaan senam pagi, sholat duha, asmaul husna, sholat berjamaah, literasi pagi dan seterusnya. Itu adalah budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita.
mudah-mudahan bisa kita tingkatkan supaya dapat membentuk anak-anak dengan kepribadian, dengan karakter yang lebih bijaksana dan lebih bertanggung jawab suatu saat nanti. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu, monggo. Hasilnya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Mudah-mudahan usaha kita akan dihitung sebagai amal ibadah, sebagai amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami, dari saya dan dari Bu Widati. Bu Widati mungkin bisa ke depan Bu untuk closing. Oke, terima kasih. Mohon maaf dari kami berdua apabila di dalam kami menyampaikan mungkin banyak atau terdapat tutur kata kami atau mungkin tingkah perilaku kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Kami berdua mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila mungkin ada dari apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk Bapak Ibu dan untuk saya dan untuk Bu Widati secara pribadi, itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri, terima kasih sekali kami ucapkan kepada rekan-rekan yang telah berkenan untuk mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan berjalan sebagai amal jariah, amal ibadah nanti yang lebih baik lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan rezeki yang melimpah, kesehatan, keselamatan, kemudahan di dalam segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kami mohon pamit, kami mohon diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.